Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips ya, bagaimana cara membuat tahu yang berkualitas, insya Allah yang mana nanti akan disukai ataupun digemari oleh para pelanggan teman-teman. Di antaranya yaitu harus meningkatkan kualitas dari tahu tersebut dengan proses-proses yang nanti tentunya akan saya bagikan. Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat tahu supaya tidak kecut, dan yang kedua nanti bagaimana cara membuat tahu yang rasanya itu gurih, enak dan tidak pahit teman-teman. Tentunya dengan tekstur ketika digoreng itu akan mengembang dengan sempurna. Oke teman-teman, yang pertama yaitu cara mengatasi tahu ataupun cara membuat tahu agar tidak kecut. Nah ini insya Allah saya akan bagi video ini menjadi dua sesi teman-teman ya. Saya akan membahas yang pertama dulu, cara membuat tahu supaya tidak kecut. Nah teman-teman, jadi sebelum kita memproduksi tahu, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kita rendam kedelainya ini kurang lebih 4 jam. Kalau saya biasanya maksimal itu 4 jam teman-teman, karena sudah terbiasa menggunakan perendaman kedelai maksimal 4 jam. Kalau belum sampai 4 jam, 3 jam sudah berani saya giling. Ini proses bersih-bersih ya, mau masak tahu. Nah di sini juga api juga masih sudah menyala, kan tetapi manometer masih menunjukkan di angka 0. Nah jadi ini belum naik ya, ini nanti di angka 20 baru kita nyalakan penggiling kedelainya, baru kita mulai start memasak tahu. Ini masih bersih-bersih dan menunggu manometernya ini naik. Jadi kalau manometernya ini naik, menandakan bahwasanya air di dalam sudah mendidih dan uapnya itu sudah terkumpul, siap dipergunakan untuk memasak tahu atau merebus bubur kedelai. Nah untuk memanaskan ini ketel uap ini sendiri membutuhkan waktu 1 jam teman-teman. Ini dengan air separuh ya. Nah separuh pengisian ya, sampai sini ya, separuh lebih sedikit airnya dari kapasitas ketel uap sendiri, yang mana air separuh dari ketel ini kita gunakan untuk memproduksi tahu atau kedelai 1 kuintal. Dan ini masih sisa banyak ya airnya teman-teman nanti ketika sudah selesai. Ini sambil menunggu. Nah sesuai konten saya kali ini yaitu membuat tahu supaya tahu itu rasanya tidak kecut. Ada triknya teman-teman. Biasanya saya memakai cara seperti ini. Jadi cuka yang ada di sini, sisa masak kemarin, sisa produksi tahu kemarin, itu kan kita tampung. Nah banyak ini sisa cuka produksi kemarin semua teman-teman. Ada banyak ember. Nah sebelum kita gunakan untuk proses mencukai, biasanya saya terlebih dahulu itu menuang cuka tersebut ke wadah ember yang kosong. Tujuannya apa? Kita ambil yang bening-beningnya saja. Contoh seperti yang ada di video ini, kita ambil yang bening-beningnya saja. Nanti endap-endapannya itu kita buang.
selalu seperti itu ya teman-teman ketika saya memulai produksi tahu. Jadi menurut saya yang menyebabkan tahu itu kecut yaitu endap-endapannya dari cuka itu sendiri. Di bawah nanti kan ada endap-endapannya teman-teman, dan banyak sekali endap-endapannya itu. Kita lihat ya. Kalian lihat sendiri nanti endap-endapannya seperti apa. Ini cuka sisa produksi kemarin, jadi kita itu belum start ya. Nah kelihatan ya, seperti pati-pati menggumpal itu atau kembang tahu. Ini yang menyebabkan tahu kita itu rasanya menjadi kecut. Kalau ini sampai tercampur ke dalam pati baru ataupun ketika kita memproses pencukaan atau proses pencukaan, ini endap-endapannya ini tercampur, otomatis tahu kita itu rasanya akan kecut dan tentunya juga tidak bertahan lama teman-teman. Jadi semuanya ya, semuanya nanti caranya seperti itu, dituang, diambil yang bening-beningnya saja, kemudian endap-endapannya kita buang. Ini terus caranya seperti itu. Nah, jadi ini salah satu trik atau cara menghilangkan rasa kecut pada tahu. Nanti di video berikutnya juga akan kita sampaikan caranya atau kita tunjukkan caranya bagaimana membuat tahu yang enak, rasanya itu tidak pahit, dan juga tahu itu bisa mengembang dengan sempurna ketika digoreng. Nah, maka dari itu ikuti terus video-video dari Tahu Balap channel ini ya teman-teman, karena channel ini cocok sekali untuk kalian para pemula yang baru saja merintis usaha tahu rumahan sendiri. Kalau di tempat saya seperti ini teman-teman, 1 perebusan, 2 tempat pencukaan, dan 2 tempat pencitakan. Nah seperti ini. Kalau dulu juga seperti ini, akan tetapi saya rubah posisinya. Yang semula itu di sini ya, di tempat sini. Mungkin kalian bisa tengok atau lihat di video-video saya yang dahulu ya, tempatnya itu di sebelah sini, di sebelah kanannya penggilingan ya. Kalau sekarang di sebelah kirinya penggilingan tempat produksi tahunya. Kalian bisa lihat video-video saya yang dahulu, modelnya pun juga sama. Cuma bedanya kalau dulu saya menggunakan tungku wajan jadi, kalau sekarang saya menggunakan uap karena melihat kapasitas produksi sekarang sudah meningkat. Saya pikir kalau menggunakan tungku saja memerlukan waktu yang lama, maka dari itu saya menggunakan ketel uap, karena produksi menggunakan ketel uap itu lebih cepat. Kalau normalnya menggunakan wajan itu paling cepat perebusannya itu 15 menit bahkan sampai 20 menit. Kalau menggunakan ketel uap cuma membutuhkan waktu 10 menit sudah mendidih ketika waktu perebusan, maka bisa kita kebut ya produksinya.
Nah, oke, mungkin cukup sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tahu Balap channel ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.